Ya, pemirsa pasca penetapan pemilu pada tahun 2024 mendatang, di mana pemilu 2024 mendatang juga saat ini disibukkan dengan wacana adanya mengundurkan pemilu dan belakangan dianggap terkait adanya keinginan untuk memperpanjang masa jabatan. Lantas apa landasan yang dilakukan penundaan pemilu dan apakah penundaan pemilu mempunyai alasan yang jelas dan bisa diterima? Saat ini sudah hadir bersama kami narasumber di studio ada pakar politik dari Universitas Pajajaran, Bapak Firman Manan. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman sudah Sama-sama. bergabung di Indonesia Jabar. Ya. Sebelum kita melihat wacana yang saat ini berkembang nih Pak Firman, sudah on the track kah tampaknya pemilu yang sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 atau tampaknya ini bisa saja terganjal dengan banyaknya wacana-wacana yang saat ini muncul nih Pak Firman? Ya, pertama kan kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, bahwa jelas di sana dikatakan pemilu itu memang dilakukan 5 tahun sekali. Nah, sehingga ada kewajiban secara konstitusi untuk melakukan pemilu di tahun 2024. Nah, sehingga pelaksanaan di tanggal 14 Februari 2024 itu kan sesungguhnya adalah amanat konstitusi. Nah, terlebih kalau kita bicara sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi itu memang yang namanya pemilihan umum dalam hal hak politik warga untuk mengevaluasi pejabat publik itu harus dilakukan secara rutin. Nah, sehingga pemilu itu merupakan bagian dari proses rutin sirkulasi elit ya, untuk kemudian mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya di depan publik. Nah, sehingga saya pikir dengan alasan itu mestinya memang kita tetap konsisten ya sampai saat ini bahwa kita melaksanakan pemilu di tahun 2024. Walaupun kemudian ada wacana-wacana ya dalam demokrasi itu sesuatu yang wajar juga sebetulnya. Tapi kembali tadi karena ini soal prinsip demokrasi dan sudah jelas dicantumkan dalam konstitusi, jadi itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Oke, baik. Melihatnya seperti apa harus taat konstitusi di sisi lain, tapi di sisi lain tampaknya banyak para politisi yang mulai juga berkoar-koar mengenai wacana penundaan pemilu 2024 mendatang dengan alasan kedaruratan. Ya. Seperti apa melihatnya Pak Firman? Ya, misalnya kan ada 3 alasan ya paling tidak yang muncul. Yang pertama soal pandemi COVID, lalu yang kedua soal recovery ekonomi, lalu yang ketiga yang muncul belakangan ini karena tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu malah semakin tinggi kecenderungannya di beberapa survei lah katakan seperti itu. Nah, kalau yang pertama kita lihat misalnya alasan pandemi, apakah alasan pandemi itu cukup punya dasar begitu ya untuk kemudian menunda pemilu? Nah, memang kita punya pengalaman di tahun 2020 terjadi penundaan pemilu, pilkada pada saat itu kita melakukan pilkada serentak. Tapi penundaannya itu hanya 3 bulan dari September ke Desember begitu ya. Jadi masih tetap dalam koridor pelaksanaan rutin 5 tahunan. Lalu pada saat itu kan pandeminya lebih parah dibanding hari ini ya kondisinya. Dan ternyata kita berhasil melaksanakannya tanpa misalnya ada ekses bahwa terjadi peningkatan lonjakan angka COVID misalnya pada saat itu. Jadi alasan itu agak sulit diterima. Apalagi kalau kita bandingkan di negara-negara lain juga ya, sama kan karena pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Misalnya ada data dari International IDEA itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022, memang ada 80 pemilihan yang ditunda, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal ya di berbagai negara. Tapi yang tidak ditunda itu 2 kali lipat, 160 jumlahnya pemilihan di tingkat nasional maupun lokal. Nah, kemudian yang 80 itu pun ditunda, tapi tidak bertahun-tahun, penundaannya juga masih dalam hitungan bulan. Contoh misalnya di Amerika Serikat itu ada primary election ya. Pada saat itu ada 19 primary election di 19 negara bagian itu memang ditunda, tapi cuma 2-3 bulan. Lalu ada pemilihan presiden di Polandia, itu ditundanya juga cuma 1 bulan. Pemilihan umum di New Zealand ditunda cuma 1 bulan. Nah, sehingga memang alasannya kalau pandemi itu
tidak terkonfirmasi gitu ya. Ya. Kedua juga soal recovery ekonomi, misalnya recovery ekonomi itu juga kalau kita lihat kan hari ini agak berbanding terbalik karena justru trennya kan pertumbuhan ekonominya membaik begitu ya. Artinya kembali sebetulnya secara umum juga tidak ada alasan bahwa mengatakan misalnya pemilu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Lalu ketiga yang terkait dengan tingkat kepuasan. Ya tingkat kepuasan terhadap presiden, bahwa presiden dinilai berhasil, punya kinerja baik, itu juga sesuatu yang bagus sebetulnya. Tapi kita bicara demokrasi by system, membangun demokrasi itu tidak mengandalkan person gitu ya. Dan saya yakin, kalaupun kemudian Presiden Jokowi karena sudah habis periode jabatannya tidak bisa maju lagi, masih banyak sebetulnya stok kepemimpinan. Nah, makanya misalnya tadi elit-elit partai, menurut saya dibandingkan bicara wacana 3 periode, justru menyiapkan di masing-masing partai siapa kader-kader terbaiknya yang kemudian melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi yang misalnya sudah dinilai baik oleh publik itu. Jadi saya pikir harusnya itu yang dilakukan, mempersiapkan maju di kontestasi 2024 siapa kader-kader terbaik yang bisa didorong untuk kemudian melanjutkan agenda-agenda pemerintahan yang baik. Oke, jadi seharusnya parpol ini fokus dalam mempersiapkan kader yang nanti bisa menggantikan Presiden Jokowi sehubungan dengan masa jabatan yang memang sudah 2 kali ataupun juga 2 periode tersebut ya, Pak Firman. Nah, ini menarik sekali soal partai politik, adanya perpecahan ya. Kalau kita melihat dari wacana yang disampaikan baik itu dari partai koalisi itu sendiri ataupun juga bahkan dari partai oposisi seperti itu. Kita melihatnya seperti apa terkait perpecahan 2 pendapat berbeda, yang satu ingin tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal tapi di sisi lain juga ingin ditunda. Namun kita akan kembali berbincang Pak Firman dan juga pemirsa mengenai wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 yang muncul akhir-akhir ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.